Terima kasih Anda masih bersama kami. Aksi penyelundupan narkoba sabu-sabu ke dalam lapas oleh pembesuk napi digagalkan oleh petugas Lapas Banyuwangi. Modusnya sabu-sabu sebanyak 12 paket diselipkan ke dalam lontong. Berbagai cara dilakukan para pelaku penyalahgunaan narkoba untuk menyelundupkan barang terlarang ke dalam lapas, seperti yang terjadi di Lapas Kelas 2A Banyuwangi pada Selasa siang. Sebanyak 12 paket berisi 8 gram sabu-sabu ditemukan petugas lapas dari seorang pembesuk napi. Modusnya pelaku menyelundupkan narkoba ke dalam lontong. Petugas lapas akhirnya meringkus pembesuk bernama Hendrik Rudi, 35 tahun, warga Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Saat diperiksa, pelaku mengaku jika barang haram merupakan pesanan seorang napi dalam lapas yang terjerat kasus narkoba. Meski sudah dikemas secara rapi, namun berkat kejelian petugas, penyelundupan sabu ini akhirnya berhasil digagalkan. WBP-nya kasus narkoba. Ya. Berapa banyak? Kami hitung tadi sama Pak Kasat juga dengan teman-teman dari Polres. Ini sebanyak 12 paket ya yang disimpan di dalam lontong. Kemasannya memang kalau kita tidak jeli, memang kayak lontong betulan. Ternyata lontongnya ada sesuatu di dalamnya. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku diserahkan ke pihak Sat Narkoba Polresta Banyuwangi. Ada indikasi jaringan lapas, Pak? Saya kira itu nanti perlu pendalaman. Setelah kami lakukan penyidikan dan atau mungkin nantinya bisa mengembangkan, ya kami kembangkan. Kini napi yang memesan narkoba masih diperiksa dan akan menjalani hukuman tambahan di dalam sel tikus lapas. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Kompak mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, pasangan suami istri asal Lumajang digerebek petugas Satreskobra Polres Jember. Terbongkarnya jaringan ini berawal dari penangkapan seorang wanita muda saat hendak mengirim sabu-sabu. Barang haram tersebut ternyata dipasok oleh suaminya. Sini. Hah? Sini. Udah di video ya? Seorang pria berinisial FB kaget saat tiba-tiba diminta turun dari mobilnya oleh sejumlah petugas Satreskobra Polres Jember. Meski awalnya sempat menolak, namun pria warga Lumajang itu langsung pasrah saat polisi yang melakukan penggeledahan menemukan bungkusan sabu-sabu dari laci mobilnya. Penangkapan terhadap pelaku berawal dari dibekuknya FR, wanita muda pengedar sabu-sabu yang ternyata istri siri FB. Sang istri mengaku jika barang haram miliknya dipasok oleh suaminya, yang ternyata residivis kasus narkoba. Selain dari dalam mobil, polisi juga kembali mengamankan 50 gram sabu-sabu yang disimpan pelaku di rumahnya. Tersangka FA ini merupakan suami siri dari tersangka F yang sudah diamankan di awal dan dua-duanya merupakan masyarakat Kabupaten Lumajang. Pengakuan dari kedua tersangka, suami sirinya, tersangka FA, sudah pernah residivis dengan kasus yang sama, sedangkan yang perempuan, istri sirinya, baru pertama menjalankan kegiatan ini. Polisi masih menyelidiki jaringan peredaran narkoba yang diikuti Pak Sutri tersebut. Kedua pelaku akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Kita ke informasi lain, merayakan kelulusan sekolah biasanya dengan acara seremonial dan terkesan hura-hura. Namun SMK di Gresik punya cara tersendiri untuk memberikan kesan mendalam kepada muridnya, yakni dengan berziarah bersama ke makam teman seangkatnya yang telah meninggal. Ada yang berbeda dan menyentuh hati dalam perayaan kelulusan di SMK YPI Darussalam 1 Cermai, Kabupaten Gresik. Sekolah ini memilih cara yang penuh makna dengan menggelar ziarah bersama ke makam dua teman seangkatan yang telah berpulang. Berziarah makam ini sebagai bentuk empati dan apresiasi mendalam dari teman-teman satu angkatan serta pihak sekolah kepada almarhum Muhammad Aji Hidayatullah dan Ahmad Alif Nur Hilmi yang meninggal akibat kecelakaan. Suasana haru menyeruak saat siswa-siswi membentuk formasi sambil mengangkat foto kedua rekannya yang telah tiada. Arjuna Hafid Maulana, salah satu siswa yang lulus, mengungkapkan ide perayaan kelulusan dengan ziarah bersama ini
merupakan inisiatif siswa dan didukung sekolah. Ide dari teman-teman seangkatan biar untuk mengenang teman kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu dan menghargai, seperti itu, Pak. Sementara itu, Kepala SMK YPI Darussalam 1 Cerme, Abdul Hanan, berharap perayaan kelulusan yang syarat makna ini dapat mengingatkan seluruh siswa akan pentingnya kehati-hatian dan juga menjadi momen untuk berdoa bersama demi masa depan yang lebih baik. Karena memang teman yang meninggal itu karena kecelakaan, harapannya supaya mereka lebih berhati-hati lagi bahwa yang namanya nyawa ternyata bisa hilang di mana-mana. Sehingga dan yang kedua, supaya berdoa bersama supaya setelah lulus mereka bisa kuliah, bisa langsung kerja sesuai dengan harapan mereka masing-masing. Selain berziarah, para siswa juga melaksanakan salat berjamaah, diteruskan bersalaman dengan guru sebagai tanda hormat dan terima kasih. Acara diakhiri dengan berbagi makanan kepada pengguna jalan di sekitar sekolah. Aksi ini sebagai wujud rasa syukur atas kelulusan 100% angkatan tahun ajaran ini. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik. Calon jemaah haji tertua asal Kota Malang berusia 94 tahun namun masih segar bugar dan siap melaksanakan ibadah haji. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.